Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Sarita Banteng SPD dalam pembelajaran IPA. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah pewarisan sifat pada makhluk hidup. Materi ini adalah kurikulum 2013 untuk kelas 9 semester ganjil. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan ini yaitu menjelaskan molekul yang mendasari pewarisan sifat pada makhluk hidup. Dan yang kedua, mengidentifikasi struktur molekul DNA. Yang ketiga, mendeskripsikan struktur materi genetik yang bertanggung jawab dalam pewarisan sifat, yaitu meliputi DNA, RNA, dan kromosom. Dan yang keempat, menganalisis hubungan antara kromosom, DNA, gen, RNA, dan karakteristik makhluk hidup. Nah, itu tujuan yang akan kita kaji kali ini. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar keluarga. Yang ini ibu, ayah, anak, dan anak yang tertua. Nah, dia perhatikan di sini, apakah di sini ada persamaan antara ibu dengan anak atau ayah dengan anak. Perhatikan baik-baik ya. Sekarang foto keluarga tersebut, adakah kesamaan antara mereka? Dalam foto tersebut terdapat persamaan antara anak dan ibu ataupun ayah. Persamaan itu terjadi karena faktor genetik dari ayah dan ibu yang menurun pada anak. Bahkan perpaduan sifat dari ayah dan ibu yang terdapat pada anak. Nah, materi genetik adalah gen yang merupakan sepotong DNA yang membawa informasi suatu sifat dan gen tersebut yang terdapat di dalam kromosom. Materi genetik memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat. Setiap sifat dan karakteristik yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui genetika. Molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat, yaitu DNA atau kepanjangannya yaitu deoksiribonukleik asid dan RNA ribonukleik asid. Pada suatu untai DNA terdapat unit instruksi atau perintah yang memengaruhi sifat atau yang menentukan karakteristik setiap makhluk hidup yang disebut gen. Jadi keseluruhan informasi genetik yang menentukan karakteristik makhluk hidup juga disimpan dalam DNA. DNA adalah sejenis asam nukleat yang tergolong biomolekul utama penyusun berat kering setiap organisme. Banyak sekali manfaat DNA, terutama dalam hal masalah mengidentifikasi makhluk hidup. Seiring perkembangan teknologi, maka penggunaan DNA juga semakin berkembang dan bermanfaat bagi kehidupan kita. DNA terletak di dalam inti sel. Jadi DNA itu letaknya di dalam inti sel. Kalau sel sudah dipelajari kelas 7. DNA merupakan untaian yang sangat panjang. Agar DNA dapat tersusun di dalam inti sel yang kecil, untaian DNA ini melilit pada protein yang disebut protein histon. Lilitan DNA dengan protein histon membentuk benang-benang kromatin. Pada saat sel akan membelah, benang-benang kromatin ini
akan memadat sehingga membentuk kromosom. Oleh karena itu, kita dapat melihat struktur kromosom pada saat sel akan membelah. Ini gambar dari struktur DNA pada manusia. Jadi DNA itu dimulai dari kulit. Kulit itu ada tersusun jaringan, baru sel kulit. Baru di dalam sel kulit terdapat kromosom, dan kromosom itu terdapat juga kromatid. Ini kromatidnya, kromosom ini ada berpasangan dua, dan kalau dia baru satu berarti disebut kromatid. Nah, kromatid ini, pasangan kromosom ini berlingkar-lingkar seperti benang ekor ulir dan membentuk kromatin. Protein histon ini, kemudian dari protein histon menuju ke DNA, itu benang-benang halus yang membawa sifat pada makhluk hidup. Temuan struktur DNA tak lepas pada tahun 1950 hingga 1953. Berdasarkan penelitian Rosalind Franklin pada tahun 1953, Frances Crick dan James Watson mengemukakan bahwa DNA memiliki struktur seperti untai ganda yang berbentuk heliks atau bentuk ulir. Asam nukleat baik DNA maupun RNA terdiri dari subunit nukleotida. Masing-masing nukleotida tersusun atas gugus fosfat, gula, basa, dan nitrogen. Pada DNA, gulanya berupa gula deoksiribosa, sedangkan pada RNA gulanya adalah gula ribosa. Nukleotida ini dapat dibagi menjadi struktur lebih kecil disebut nukleosida. Jadi struktur terkecil disebut dengan nukleosida. Satu unit nukleosida tersusun atas gula dan basa nitrogen tanpa gugus fosfat. Ada 4 senyawa basa nitrogen yang menyusun DNA, yaitu adenin yang disingkat dengan A besar, yang selalu berpasangan dengan timin yang disimbol dengan T besar, serta guanin atau huruf G yang selalu berpasangan dengan sitosin atau disingkat dengan huruf C besar. Basa nitrogen adenin dan guanin dikelompokkan dalam basa purin, sedangkan timin dan sitosin dikelompokkan dalam basa pirimidin. Dari penelitian Maurits Wilkins dan Rosalind Franklin yang menggunakan teknik kristalografi atau difraksi sinar X untuk mempelajari struktur DNA. Pada RNA tidak terdapat basa nitrogen atau timin. Basa nitrogen timin ini pada RNA diganti oleh basa urasil. Struktur DNA yang heliks terbentuk karena adanya beberapa jenis ikatan kimia antara untai DNA diikat oleh ikatan hidrogen. Antara basa nitrogen dan gula diikat oleh ikatan glikosida, sedangkan antar nukleotida dihubungkan dengan ikatan fosfodiester. Jika struktur DNA adalah heliks ganda, sedangkan RNA hanya terdiri atas satu untai saja. Jadi DNA tersusun dari 2 pasang untai atau heliks ganda, sedangkan RNA hanya terdiri dari satu untai saja, sehingga struktur RNA tidak membentuk heliks ganda. Meskipun banyak memiliki persamaan dengan DNA, RNA memiliki perbedaan dengan DNA, antara lain yaitu
satu, bagian pentosa RNA adalah ribosa, sedangkan bagian pentosa DNA adalah deoksiribosa. Yang kedua, bentuk molekul DNA adalah heliks ganda. Bentuk molekul RNA berupa rantai tunggal yang terlipat sehingga menyerupai rantai ganda. Jadi karena dia terlipat-lipat sehingga terlihat seperti rantainya yang ganda, padahal hanya satu rantai. Ketiga, RNA mengandung basa adenin, guanin, dan sitosin seperti DNA, tetapi tidak mengandung timin. Sebagai gantinya, RNA mengandung urasil. Dan yang keempat, jumlah guanin dalam molekul RNA tidak perlu sama dengan sitosin, demikian pula jumlah adenin tidak perlu sama dengan urasil. Peranan materi genetika dalam penentuan sifat. Dalam pewarisan sifat, dari generasi ke generasi berikutnya mengikuti pola tertentu yang khas bagi setiap makhluk hidup. Pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya kita sebut dengan hereditas. Sedangkan cabang atau ilmu biologi yang khusus mempelajari tentang hereditas dinamakan dengan genetika. Dalam pewarisan sifat dikenal istilah sifat dominan dan sifat resesif. Sebagai contoh, karakter jenis cuping yang terpisah dapat dikatakan mampu menutupi atau mengalahkan karakteristik jenis cuping yang melekat. Karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter lain disebut dengan dominan. Sedangkan karakter yang kalah atau dalam fenomena ini karakter cuping melekat disebut dengan sifat resesif atau sifat yang tersembunyi yang ditutupi oleh sifat yang dominan tadi. Dan gen dominan ditulis dengan huruf kapital, yaitu gen huruf besar itu adalah melambangkan gen dominan. Sedangkan gen resesif ditulis atau dilambangkan dengan huruf kecil. Jadi kalau misalnya kita menemukan ada pasangan P besar P kecil, berarti yang P besar itu adalah yang dominan, sedangkan P kecil adalah resesif. Misalnya karakter cuping yang terpisah dikode dengan gen G dominan, sedangkan karakter cuping yang melekat dikode oleh gen G kecil atau resesif. Variasi atau bentuk alternatif dari gen-gen pada hal ini yaitu gen G dan gen G kecil disebut alel. Jadi pasangan G besar dan G kecil itu disebut dengan alel. Sifat-sifat atau karakteristik yang terlihat oleh mata seperti bentuk rambut, kemudian warna kulit ini, dan jenis cuping melekat itu disebut dengan fenotip karena dia tampak dari luar. Fenotip merupakan perwujudan ekspresi dari gen. Sedangkan susunan informasi genetik atau gen dari suatu individu yang mengkode karakter-karakter fisik disebut genotip. Kesimpulan, materi genetik adalah gen yang merupakan sepotong DNA yang membawa informasi suatu sifat dan gen tersebut terdapat di dalam kromosom. Setiap sifat dan karakteristik yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat, yaitu DNA atau deoksiribonukleik asid, dan RNA adalah ribonukleik asid. DNA adalah sejenis asam nukleat yang tergolong
biomolekul utama penyusun berat kering setiap organisme. Banyak sekali manfaat DNA, terutama dalam hal masalah mengidentifikasi makhluk hidup. Nah, biasa kan kalau ada kecelakaan atau tanah longsor yang menyebabkan ada korban jiwa, kemudian korbannya tidak bisa dikenali lagi, maka dites dengan DNA. Uji kompetensi. Di kesempatan ini kita akan menguji kemampuan dari adik-adik setelah memahami materi yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama, jelaskan apa sebab kromosom disebut sebagai pembawa sifat genetik. Yang kedua, jelaskan bagaimana struktur DNA. Yang ketiga, jelaskan mengapa genetik berperan penting dalam pewarisan sifat. Dan yang keempat, bagaimana hubungan antara DNA, RNA, gen, dan kromosom dalam pewarisan sifat pada makhluk hidup. Setelah Anda kerjakan ini, kirimkan ke guru mata pelajaranmu untuk mendapatkan koreksi atas pendapatmu, apakah sudah benar atau masih butuh perbaikan, sehingga kita menjadi yakin yang kita kerjakan itu adalah benar dan tidak membawa konsep yang salah kemana-mana. Ya, sekian pembelajaran kali ini. Kita tutup dengan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih atas perhatian. Semoga bermanfaat dalam kehidupan kita. Dan sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya.